生九魂鼎，凤凰替身，三生九鼎。不，模拟，请我怎么偷袭名都？ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga masih pada sehat dan kuota aman ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Tang Wutong, dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 157. Yang mana pada Solen 2 episode 157 ini menceritakan Yoho yang akhirnya kembali berkumpul dengan teman-temannya setelah dari Laut Es. Dan Yoho pun akan membuat taktik yang akan membuat kerajaan Ryu menurunkan tim pemandu roh terkuatnya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat jika Xiao Xiao langsung mengeluarkan teknik roh pertamanya, yaitu perlambatan untuk mulai menyerang Ji Juechen. Akan tetapi Ji Juechen pun terus menyerangkan pedang penghakimannya itu ke arah Xiao Xiao. Terlihat Xiao Xiao pun terus melemparkan tungkunya agar bisa menekan Ji Juechen tersebut. Dan dengan menggunakan serulingnya, Xiao Xiao menahan lemparan pedang penghakiman dari Ji Juechen. Kemudian Xiao Xiao langsung mengeluarkan teknik getaran tungku dari tungku penjaga jiwa 3 kehidupannya itu melihat Ji Juechen yang menebaskan pedang penghakiman. Setelah itu pun Xiao Xiao juga langsung mengeluarkan teknik roh keduanya, yaitu cincin pengikat untuk menahan pergerakan Ji Juechen. Namun di sini Ji Juechen pun mampu melepaskan diri. Melihat hal itu pun Susansi sadar jika kekuatan Ji Juechen terletak pada momentum yang dia kumpulkan sebelum pertarungan. Dan apa yang dilakukan Xiao Xiao tadi membuat momentum itu terus melemah. Yang mana jika terus menunda momentum, maka Ji Juechen bisa kalah. Namun terlihat jika Ji Juechen langsung menggunakan wujud sejati roh pelindungnya. Di sini pun terlihat jika Xiao Xiao masih menggunakan tekniknya yang seperti benang untuk menyerang Ji Juechen dari belakang. Setelah itu pun Xiao Xiao langsung mengeluarkan teknik roh ketiganya, yaitu Cyclophonic. Dengan cepat Ji Juechen pun langsung menyerang Phoenix tersebut menggunakan pedang penghakimannya. Akan tetapi terlihat jika Xiao Xiao tetap mampu menyegel Ji Juechen tersebut. Di sini pun Ji Juechen merasakan jika tidak hanya gerakannya yang melambat, namun bahkan aliran kekuatan rohnya pun seperti ikut lengket ke dalam segel itu. Dan Ji Juechen mengakui jika kemampuan kendali Xiao Xiao ini sangat hebat. Terlihat Ji Juechen pun langsung menggunakan teknik penghakiman cahaya aurora untuk menyerang Phoenix milik Xiao Xiao yang menjadi banyak. Dan terlihat Caito sangat cemas melihat Xiao Xiao yang terkena serangan pedang dari Ji Juechen tersebut. Akan tetapi ternyata itu adalah teknik bayangan pengganti Phoenix milik Xiao Xiao. Setelah itu pun Xiao Xiao mengeluarkan teknik roh ketujuhnya, yaitu wujud sejati roh pelindung. Kemudian Xiao Xiao pun juga langsung mengeluarkan teknik roh keenamnya, yaitu pilar Phoenix. Dan terlihat jika Ji Juechen pun mendapat tekanan besar dari pilar-pilar yang mengurungnya itu. Akan tetapi menggunakan kekuatan pedangnya, Ji Juechen langsung menghancurkan pilar-pilar itu. Setelah itu pun, Ji Juechen langsung mengeluarkan domain pedang gila miliknya. Namun Xiao Xiao langsung menggunakan teknik roh ke-8-nya dari roh pelindung tungkunya. Terlihat Ji Juechen pun berusaha menahan serangan tersebut. Dengan cepat Xiao Xiao ini langsung menyerangkan teknik 3 kehidupan 9 tungku tersebut. Di sini pun terlihat jika Ji Juechen tidak bisa menahan serangan tungku dari Xiao Xiao ini. Kemudian Ji Juechen pun mengakui jika dirinya kalah dan Xiao Xiao ini sangatlah hebat. Namun Xiao Xiao merasa jika Ji Juechen ini hanya mengalah saja pada Xiao Xiao. Sementara Caito juga tidak menyangka jika ternyata Xiao Xiao ini sangat hebat. Yang mana dia yakin jika mungkin Caito ini pun bukan tandingan Xiao Xiao. Di sini pun Xiao Xiao berjanji akan menghajar Caito jika kelak Caito berani mengganggu dirinya.
Setelah itu pun semua orang dikejutkan melihat Yeho dan Wutong yang sudah kembali. 我就揍你！ Kemudian Bebe dan Susansi meminta Yuhao untuk segera menetapkan tugas selanjutnya dan memberikan perintah kepada mereka. Yuho pun memberitahu jika 10 hari yang dia habiskan di Laut Es adalah hal buruk sekaligus baik, yang mana dengan waktu istirahat 10 hari ini, saat mereka muncul kembali di selatan kerajaan Ryu, maka Su Tianran pasti akan mengira bahwa yang datang hanyalah pasukan reguler yang baru bergerak, yang mana karena itu bisa membuat Yuho CS memanfaatkan keunggulan kecepatan gerbang arwah. 所以我们能 Di sini pun terlihat jika mereka pun langsung menyerang kota yang sudah ditetapkan Yuho di dalam rencananya. Dan terlihat jika beberapa kota pun langsung berhasil dikuasai oleh tim Yuho ini. 优势。接下来 Bahkan di sini pun mereka juga langsung mengamankan barang jarahan yang mereka dapatkan di kota-kota milik kerajaan Ryu tersebut. Di sini pun Yuho merasa jika bencana untuk Jushi serta Su Tianran akan segera tiba. Sementara terlihat Su Tianran sangat marah mengetahui jika kota Haiyue berhasil ditembus. Sedangkan 12 kota di selatan dalam keadaan darurat, namun para bawahannya belum menemukan satu pun jejak regu pemandu roh yang menyerang. Di sini pun Perdana Menteri Ryu memberitahu jika kota-kota pesisir selatan adalah sumber utama pendapatan pajak negara. Yang mana dia menduga jika perampok ini menjarah 12 kota berturut-turut dalam 5 hari, tujuannya kemungkinan untuk menggoyahkan dukungan rakyat kepada Su Tianran. 讲他们是吃干饭的吗？ Namun menurut Perdana Menteri ini, justru di saat krisis seperti ini, istana tidak boleh goyah dan kehilangan fokus. Yang mana mereka harus menggunakan kekuatan seperti badai untuk menyerang sasaran spesifik demi menjaga semangat pasukan di garis depan. 越是在此关键时刻， Sementara terlihat tim Yuho senang karena mereka mendapat harta jarahan yang begitu berlimpah. Akan tetapi mereka belum sampai mengguncang fondasi kerajaan Ryu. Yuho pun memberitahu jika mereka ingin membuat Su Tianran benar-benar takut, maka mereka harus membuatnya tahu bahwa tim Yuho ini sewaktu-waktu bisa mengambil nyawanya. Dan Yuho pun meminta teman-temannya ini melanjutkan penyerangan sampai Su Tianran tidak bisa tidur. 风暴之时， Kemudian terlihat Perdana Menteri memberitahu jika dia merasa para penjahat ini adalah satu kelompok yang sama. Akan tetapi Ye Yulin merasa jika itu tidak mungkin, karena perbatasan kerajaan Ryu dijaga oleh pasukan yang kuat dan dipenuhi pemandu roh deteksi udara presisi tinggi di seluruh wilayah darat dan udara. Yang mana karena itu tidak mungkin ada satupun tim pemandu roh yang bisa bergerak bebas dari utara ke selatan tanpa terdeteksi. Namun Perdana Menteri yakin jika penjahat yang menyerang utara dan selatan adalah orang yang sama, yang mana mereka menggunakan jalur laut. 飞也 Akan tetapi Ye Yulin tidak percaya dengan ucapan Perdana Menteri ini karena wilayah utara kerajaan adalah Laut Es yang berbatasan dengan dataran es utara. Yang mana mengelilingi dari perairan utara tidaklah mungkin karena iklim dataran es utara ini sangatlah ekstrim. Dan Ye Yulin merasa jika Perdana Menteri terlalu melebih-lebihkan kemampuan orang-orang itu. 从北方海域绕过来， Akan tetapi Perdana Menteri mempunyai teori jika para penjahat ini berangkat dari pelabuhan selatan kerajaan Xingluo. Kemudian menggunakan kapal besar yang dijaga regu pemandu roh di perairan dalam dan mengelilingi lautan selatan Ryu, lalu menyusuri garis pantai barat terus ke utara. Setelah itu mereka mengelilingi 2/3 garis pantai negara Ryu hingga mencapai wilayah utara. Kemudian mereka menyerang kota Aoke dan kota Dongyang, dan setelahnya mereka segera naik kapal untuk kabur jauh dengan mengikuti jalur yang sama dan langsung menuju selatan negara Ryu. Yang mana setelah itu mereka melancarkan serangan sekali lagi. Mendengar itu pun Ye Yulin mengakui jika itu memang masuk akal. 直奔我国南方而 Di sini pun Su Tianran bertanya, menurut Perdana Menteri, apa tujuan akhir kelompok ini? Sementara Yuho memberitahu teman-temannya jika situasi yang benar-benar bisa membuat Su Tianran takut hanya ada satu, yang mana Su Tianran takut jika Mingdu ditembus. 到底是什么？ Mendengar itu pun Susansi merasa meski mereka selalu meraih kemenangan, namun mereka akan terlihat sombong jika berpikir bisa menembus Mingdu hanya dengan beberapa regu pemandu roh. Xiaoxiu pun ingat jika Yuho pernah berkata bahwa bawah tanah Mingdu memiliki pemandu roh yang bisa mengkondensasi kekuatan roh yang mengerikan. Yang mana kekuatannya tidak kalah dari pemandu roh Menara Dewa Kematian. 凭借几支魂导师团就能攻破名都。 Sementara Perdana Menteri merasa jika tujuan dari penjahat ini adalah mengacaukan istana dan menggoyahkan dukungan rakyat sehingga memaksa pasukan besar mundur dari garis depan. Di sini pun salah satu tetua yakin jika penjahat ini pasti dikirim oleh Tianhun dan Xingluo. 回陛下， Perdana Menteri juga yakin jika pemimpin para penjahat ini pasti adalah orang yang sangat cerdas, yang mana mereka harus disingkirkan karena musuh seperti ini bagaikan parasit yang melekat di tulang. Dan jika tidak, maka mereka akan terus merusak tanpa rasa takut dan menggoyahkan fondasi ekonomi Ryu. Apalagi sekarang, permaisuri perang sedang menyapu bersih pasukan musuh di garis depan.
yang mana wilayah belakang Ryu harus stabil agar bisa memberikan dukungan penuh kepadanya. 定会感谢龌龊之事。 Sementara Nanan memperingatkan jika Ryu masih mempunyai kartu as, yaitu Regu Master Pemandu Roh Kerajaan. 意思是， Caito pun ingat jika Regu Master Pemandu Roh Kerajaan adalah kekuatan tempur paling tangguh milik Ryu. Namun tim itu tidak pernah dikerahkan secara sembarangan, yang membuat Caito tidak tahu sejauh mana kekuatan mereka sebenarnya. Di sini pun Yoho akan menggunakan strategi yang disebut mengeluarkan harimau dari gunung, yang mana Yoho akan membuat Regu Master Pemandu Roh Kerajaan keluar dengan sukarela dari Mingdu. 也没有摸清其实力。 Sementara terlihat jika Perdana Menteri menyarankan agar Sutianran mengerahkan Regu Master Pemandu Roh Kerajaan secara diam-diam berangkat ke selatan untuk memberikan pukulan telak kepada para penjahat dan membersihkan mereka sepenuhnya. 动用皇家魂导师团， Akan tetapi terlihat jika Ye Yulin menolak saran itu. Karena tugas Regu Master Pemandu Roh Kerajaan adalah menjaga Mingdu untuk mengamankan Sutianran. Yang mana karena itu mereka tidak boleh meninggalkan posnya. Namun terlihat tetua lain mengatakan jika untuk mengalahkan musuh, Ryu harus menggunakan langkah berani. 只有兵出险招。 Terlihat tetua botak itu juga menolak karena Mingdu adalah pusat penting, yang mana mereka jangan sampai memberi kesempatan kepada musuh untuk menyusup. Namun tetua tadi meminta tetua botak ini tidak khawatir karena mereka akan menjaga Sutianran. 陛下寸步不离。 Di sini pun Sutianran akhirnya memutuskan untuk melakukan tugas sesuai usul Perdana Menteri. 就依首相所言， Sementara Yoho melihat jika Regu Master Pemandu Roh Kerajaan sudah langsung dalam perjalanan untuk menyerang tim Yoho ini. Yang mana karena itu, tim Yoho akan memutar ke belakang mereka dan langsung menyerang sarang utama. Karena keunggulan terbesar tim Yoho adalah mobilitas prajurit tunggal level ekstrim milik Yoho. Yang mana langkah selanjutnya, tim Yoho akan membuat kegaduhan yang lebih besar. 如我所料不错。 Di sini pun Yoho langsung menargetkan kota selanjutnya, yaitu kota Tianhai. Karena Yoho ingin membuat Sutianran tahu jika Yoho lah sang penentu wilayah belakang Ryu. 不错，下 Kemudian terlihat jika tim Yoho ini pun langsung bergerak menuju kota Tianhai. Terlihat wali kota Tianhai ini bertanya pada bawahannya apakah komandan pemandu roh setuju memindahkan pos pemandu roh ke dalam kota untuk berjaga. Namun bawahannya mengatakan meski sudah berulang kali memohon, komandan itu tetap dengan tegas menolak perintah wali kota ini. Di sini pun wali kota merasa jika para master pemandu roh yang merasa diri mereka terlalu tinggi ini sama sekali tidak memahami situasi besar. Padahal regu pemandu roh musuh yang misterius sedang berkeliaran di sekitar sini. Yang mana jika kota Tianhai pun jatuh, maka kota-kota di belakangnya akan benar-benar terbuka tanpa pertahanan sama sekali. Setelah itu pun wali kota melihat sebuah mata yang muncul. Dan di sini pun dia melihat jika pasukan Yoho mulai muncul dari gerbang kematian itu. Dengan cepat pun, Yoho menggunakan teknik gangguan mental untuk menghancurkan pemandu roh deteksi di tempat ini. Dan setelah itu pun, tim pemandu roh sekte Tang langsung menyerangkan tembakan mereka. Setelah itu pun, Bebe meminta regu pemandu roh sekte Tang lainnya untuk mengikuti Bebe. Di sini pun wali kota meminta bawahannya untuk segera meminta bantuan kepada regu pemandu roh mereka. Sementara Bebe meminta pasukan sekte Tang untuk masuk kota dan segera merebut gudangnya. Di sini pun akhirnya mereka mendapatkan tambang bawah laut di perairan dekat kota Tianhai, yang mana tambang itu menghasilkan logam langka yang bernama perak karang laut. Dan benda itu adalah material wajib untuk membuat peluru meriam pemandu roh berkaliber tetap. Dengan cepat mereka mengambil semua benda di gudang ini karena regu master pemandu roh kerajaan pasti akan segera datang. Dan jika mereka tidak datang, maka Yoho pun juga tidak akan bisa menyusup ke Mingdu. Di sini pun Wutong tidak tahu apakah master pemandu roh di luar kota berani datang menyelamatkan dan menghadapi Yoho CS ini. Yoho pun berniat jika mereka tidak keluar, maka Yoho akan menghancurkan kota Tianhai sepenuhnya. Di sini pun Wutong sadar jika Yoho memang sedang memaksa mereka keluar untuk bertempur. Kemudian saat malam pun Wutong heran karena mereka sudah mengosongkan semua gudang di kota Tianhai, namun pos pemandu roh di luar kota tidak berani keluar sama sekali. Akan tetapi Yoho akan melihat bagaimana reaksi dari pihak Mingdu. Kemudian Yoho merasakan jika ada kekuatan yang sedang menuntun gerakan Yoho. Dan Yoho sadar jika ini adalah kekuatan takdir. Namun Yoho pun tetap akan menunggu regu master pemandu roh kerajaan masuk perangkap dulu. Setelah itu pun Wutong heran kenapa tanaman di depannya bergerak padahal tidak ada angin. Yoho pun menyadari jika tanaman-tanaman ini sedang takut, yang mana mereka menganggap Yoho sebagai predator puncak rantai makanan.
Di sini pun Yoho mengatakan jika dirinya hanya membutuhkan kerjasama dari tanaman-tanaman ini. Terlihat tanaman-tanaman itu pun sekarang seperti menari dan menjadi semakin hijau segar. Di sini pun Yoho merasakan suasana yang sangat menakjubkan karena tanaman ini akhirnya bahagia. Dan Yoho baru tahu jika ternyata teknik gabungan roh pelindung mental klan Putri Duyung memiliki prinsip yang mirip dengan ini. Setelah itu pun Yoho terkejut karena ternyata ada kaisar biru perak di wilayah kerajaan Ryu setelah Yoho merasakan auranya. 千万个精神出手，再反。 Kemudian terlihat jika regu pemandu roh kerajaan pun sudah mulai keluar. 变绿了。 这种感觉， Dan pada Solen 2 episode 158, terlihat tim Yoho pun akhirnya akan menghadapi regu pemandu roh kerajaan ini yang menemukan keberadaan Yoho CS tersebut. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 157 ini. Ternyata taktik dari Yoho ini kembali terbukti ampuh ya. Karena hal itu membuat Sutianran terpaksa mengerahkan regu pemandu roh kerajaan yang sudah lama tidak dikeluarkan. Dan seperti apa pertarungan Yoho menghadapi regu pemandu roh kerajaan Ryu tersebut, kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 158. Akhir kata, selamat menjalani akhir pekan yang indah ini. Dan see you next episode.